Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita para selaku ketua Al-3 dan mewakili yang lain, pertama mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Imam yang menyediakan tempat untuk 4 rombongan haji. Mudah-mudahan apa yang sudah disajikan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ucapan terima kasih juga kepada seluruh anggota pengajian dari keluarga KB Haji dari tahun 2001 sampai 2019 yang sudah hadir menyempatkan diri untuk hadir, dan mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak juga bagian dari silaturahmi yang akan memperbanyak barokah umur dan barokah rezeki. Amin. Selanjutnya, jadi Bapak Ibu, secara teori kata Pak Imam, kalau bulanan itu nanti bisa bergantian, nanti tidak berangkat. Kalau 3 bulanan kok orang makan saya ketemu, jadi kita secara sehat. Ini mau mau kurang HP tok. Iya, bulan-bulan. Di tangannya cantengan. Kalau ketemu ini bisa ngobrol, bisa ketemu. Yang bujul lah. Bisa buyung. Saya ketemu Mas Boswalo ini setahun baru sekali. Ah iya. Ganti tahun saya guys. Insya Allah dengan ketemu tambah barokah umur kita dan insya Allah. Itu aja Pak Adit selaku pengatur acara. Dan sekali lagi terima kasih Pak Imam telah menyediakan banyak hal. Ada senang, ada puasa, dan nanti berkat insya Allah. Alhamdulillah. Anak berkatnya biasanya Pak. Berkat Biasa. Bila terjadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum a'dhamu darajatan Allah wa ulaika humul faizun. Al-ayat 4. Ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, pengajian sahur dari Al-Amir 2001, Talbiyah 2007, Mahabbah Majelis Haji Bahutmah 2013, dan Al-Kiswah 3 2019 yang saya hormati. Puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa atas izin dan rahmatnya akhirnya pengajian digabung bisa dilaksanakan di luar skenario yang direncanakan dari awal. Artinya ini di luar rencana. Salawat salam semoga Allah curahkan pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, umatnya, dan mudah-mudahan kita semua Allahumma amin. Ibu dan bapak dan saudara hormati, saya mengucapkan terima kasih atas kerawan dan kehadiran bapak ibu semuanya ke tempat kami, ke gubuk kami ini. Alhamdulillah kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Saya sudah ketar-ketir karena sampai pukul 9:30 itu baru 4 orang. Jam 9 tepat, yang pertama hadir lewat 5 menit itu Bu Haja Holidah. Bu Haja Holidah hadir awal. Oleh bonus kan? Hadir awal statementnya karena khawatir, kan jamnya biasa 9:30, jam 9 khawatir kadal. Khawatir kadal barangkali muter-muter. Jadi saya bilang kalau ibu mau muter-muter walaupun sudah sampai nggak apa-apa. Ya, gitu. Tapi saya menduga Bu Holidah datang awal karena dititipi amanah oleh Bu Nurika. Jadi terima kasih Bu Holidah, sudah pahalanya banyak hadir awal. Itu kalau di Bank Indonesia hadir awal itu dapat surprise. Karena ini bukan Bank Indonesia, ya, jadi tidak ada surprise-nya, mohon maaf. Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, asli kegiatan pada pagi hari ini di luar rencana, bukan karena saya syukuran atau apa, tidak, bukan karena saya ada apa bisa dapat apa begitu, bukan, tapi di luar rencana. Saya asli
berinisiatif atau menyambut permintaan Bu Haja Hisam Adnan Dumaskani itu yang meminta kami agar tahun 2013 dipertemukan. Maka saya karena ikut grup 2013, saya umumkan di 2013 agar dilakukan pertemuan. Jangan grup baik, tapi offline, jangan online terus ya. Supaya kegiatan kita, Bu Hisam pengen ini, Bu Hisam kan mau online nggak bisa nggak ikut grup, tolong diadakan karena ada permintaan. Nah, lalu di grup itu diumumkan. Sebenarnya tahun 2007 kalau jumlah yang haji yang berangkat 44 orang berikut Pak Hisam. Saya itu peserta tahun 2007. Nah, 2007 pembimbingnya 2, pembimbing putra Pak Hisam Adnan almarhum, pembimbing putri Bu Nunung. Nah, Bu Nunung itu peserta haji 2001. Maka karena pengajian saya 2007 jalan, akhirnya Bu Nunung bilang gabung baik karena 2001. Jadi kami gabung dengan 2001 karena di 2001 ada Bu Nunung, di 2007 ada Bu Nunung. Apa namanya? Karena kita berurutan, kalau ngaji berurutan itu memang bisa saja temanya bulan seperti ini, tapi kita membahas bulan puasa. Bisa saja pengajian ibu-ibu membahas sunat, bisa saja begitu karena berurutan, karena kita setiap bulan akan ada pengajian jadi tematik. Maka karena itu jangan kaget kalau hari ini walaupun sudah lebaran sudah lewat, tapi materinya silaturahim. Padahal kalau dari segi tema, kalau sekarang yang tepat adalah hijrah, hijrah. Tetapi saya tidak memerasalahkan karena kita memang pengajian jalan terus. Jadi oleh karena itu nggak apa-apa silaturahim sambil mempertegas kita agar kita semangat silaturahimnya dibangkitkan lagi. Jangan setiap silaturahim mesti mangkat keri. Apa itu apa? Ini apa? Ada orang mangkat. Tapi itu lebih baik daripada orang mangkat. Selalu pembelaannya orang-orang yang terlambat. Jadi begitu. Jadi saya mengucapkan terima kasih tetap. Terima kasih pada semuanya. Ya, pada yang tidak hadir saja saya terima kasih karena mesti kemungkinan mereka tidak hadir pasti karena ada halangan. Jadi kita saling mendoakan semoga semua warga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian yang disampaikan Bu Hisam sudah rawuh, dari saya demikian. Nanti ada beberapa tausiah dan informasi yang akan disampaikan Ibu kita, Ibu Haja Dumaskani Azizah, Ibu Hisam Adnan, pendiri KBH Aisyah Kota Tegal. Demikian alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tanpa berpanjang waktu kita dengarkan materi tausiah pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Dumaskani Azizah. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzi pengajian apalagi tahun 2001, tahun 2007, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Rahmat dan salam semoga tetap dilimpahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menolong kita dunia akhirat. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak, silakan makan dan minum. Oleh karena omongan. Maaf Pak Abdan. Yang pertama, yang bukan pertama siapa terserah.
Allah yang pertama surga ya. Ini yang lebih tua dulu, yang lebih dahulu. Orang istri yang teguh pendiriannya. Biasanya kok wadon kan silo karo harta benda. Wah bapak, kalau mati kok senyanya tak warisan. Siti Asia, istri raja diraja yang namanya Firman itu, masya Allah. Apa ucapannya harus dituruti. Oh iya pernah penataran ya, penataran matematika. Asia itu justru laki-laki mesti pateni. Ini justru Nabi Musa malah marah mari kerajaan. Respect. Masuk ke istana. Mau masjid, mau apa-apa mau anak masjid. Dan waduh, makanya waduh kan pada orang masjid ya. Ya waduh. Nah, di istana kan makannya perlu gizi, olahraganya tapak suci, niku saking Gusti Allah. Gusti Allah kalau sudah berkehendak mau memberi, akan memberi pada siapapun tanpa dihitung-hitung. Pelajaran ini. Yang pertama tadi Asia adalah keteguhan hati, tidak mundur sedikit pun, walaupun berhadapan dengan raja yang zalim. Yang kedua, Siti Maryam memberikan pelajaran Allah akan memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya, asal kita minta. Jangan sandawa apa sih ya, apa sih ya. Mengatasi kondisi ekonomi yang seperti ini harus bangkit suami dan istrinya. Bisa paling tidak apa saja di rumah yang bisa dikerjakan supaya bisa menghemat ekonomi. Siti Maryam yang akhirnya dalam penderitaan, puncak dari penderitaan, dia diberitahu kamar rapat tangga wulan sebelah wong lanang memberitahu Maryam kamu akan punya anak ini. Bagaimana akan punya anak? Walam jam syas di pasar senggolan baik kalau wong lanang aku belum tahu kalau dari salah maka dari kehayin Gusti Allah lebih kesat gampang kalau berkehendak. Akhirnya setelah perutnya besar, kemarin saya ceritakan ya, disuruh untuk ngerokit korma, tangan lemah begitu suruh ngerokit korma. Kalau tangannya Siti Maryam tidak menggoyangkan pohon korma, Allah tidak akan menjatuhkan kormanya masa-masa padanya. Tapi usaha untuk menggoyangkan pohon korma itulah yang menjadikan Siti Maryam makan buah korma yang masak-masak dan disediakan air, mata air kemericik di depannya. Perjuangan Siti Maryam membesarkan Nabi Isa alaihissalam penuh dengan suka dan duka. Makanya orang yang sabar dalam penderitaan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga. Kemudian yang ketiga adalah Siti Khadijah. Siapakah Siti Khadijah itu? Janda yang 2 kali. Kekayaannya diceritakan 2/3 dari kekayaan kota Mekah milik Siti Khadijah. Sugih mumbrah sundul langit. Beliau memang usianya 40 tahun, tapi cantik dan ceritanya tidak kalah dengan anak-anak yang usianya 25 tahun. Cantik cerita. Beliau seorang saudagar, orang yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang cerdas, tapi dia tidak pernah sombong, ramah tamah, ahli sedekah,
baik dengan semua budak-budaknya, pembantunya. Yang melamar ke sana ke sini, dia tidak mau. Pada suatu hari Abu Thalib itu datang kepada Khadijah. Dia bukan dagangan pan maring Syam, Syria. Aku melu titip ponakannya aku ya, Muhammad. Beliau sudah dengar yang namanya Muhammad. Wah, yang namanya Muhammad sudah terkenal. Al-Amin sudah terkenal. Sresehe, ramah tamai, baguse, handsome, gagahe. Nabi Muhammad itu sejak muda tidak pernah sombong. Ketemu dengan orang tua ya mesem, karo wong nom ya mesem, karo wong lanang mesem. Siapa saja yang ketemu mesem. Apalagi dengan gadis-gadis yang ketemu dengan Nabi tetap mesem, orang dibedakan. Lah gadis-gadis itu pada cerita, yang ketemu karo Muhammad, mesem mari aku. Mari nyombe ya, mari. KR kau. Mereka gandrung kapi laju kan orang pada bisa turun. Berita itu kan semuanya terdengar oleh Siti Khadijah. Nah, setelah pamannya menitipkan, monggo. Kemudian Nabi Muhammad itu waktu itu belum Nabi ya, dibawain beberapa yang akan dijual, lalu disertakan pula budaknya yang namanya Maisaro. Maisaro ke lanang bu, Maisaro itu mengawasi Nabi Muhammad sampai pulang. Ya Allah, tekan rumah ceritanya orang berakat-rakat. Doku cerita, lagi mangan cerita, panturu cerita, tangi turu cerita tentang kehebatannya, keagungannya, keluar biasaannya Nabi Muhammad kepada Siti Khadijah. Nang perjalanan ke dunia gini, ya memang sade, kalau kagum sekali kepada Nabi Muhammad. Ya jadinya Siti Khadijah kan semakin ya mikir-mikir. Iya ya, aku tidak merasakan orang dengan karo Muhammad jujur, halus, ngomong, macam-macam. Yang sudah orang berangkat-berangkat pirang-pirang dina ceritanya orang rampung-rampung. Terkena akhirnya Nabi Siti Khadijah itu jatuh cinta. Tapi makanya bagus. Tapi dia menangis, ya Allah, alangkah sedihnya aku. Kenapa aku usia 40 harus jatuh cinta pada anak yang berumur 25 tahun? 15 tahun agar 6 si wadon kan mending. Saya sing luwih nom sing lanang. Tapi bagaimanapun jatuh cinta yang bergejolak, tidak bisa tidur sampai sakit itu Siti Khadijah. Lalu nyambat kepada teman yang namanya Lufaisah, nyambat pripun carane dineng-neng dalem. Akhirnya gampangnya cerita jadilah Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad. Dari pernikahannya beliau lahirlah 6 putra putri. Abdullah, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, lalu Fatimah. Fatimah juga lalu Ummu Kulsum. 6 putra putri. Kehidupan yang luar biasa, sakinah wa mawaddah warahmah. Kehidupan yang tenang, tidak ada berahara apa-apa. Siti Khadijah yang kaya raya berubah itu diserahkan semuanya untuk kepentingan Nabi. Beliaulah wanita pertama yang masuk Islam. Beliaulah sebagai pelindung, sebagai ibu, sebagai teman. Siti Khadijah sebagai ibu, sebagai pelindung, sebagai teman di dalam lahirnya aja ya, sebagai pelindung yang melindungan itu. Beliau serahkan seluruh kekayaannya kepada Nabi Muhammad untuk biaya dakwahnya. Dia tidak punya apa-apa. Siti Khadijah yang begitu cantik, begitu
Saya begitu anggun, begitu ramah, tidak pernah ngomong kasar kepada suaminya. Nggak mau nikah, mau ngatur rujak ini. Kenapa kan? Ada yang orang ngatur rujak aja yang makan bubur, orang bisa makan cegah. Nah, sombong. Bener-bener aku dari pegawai negeri. Orang di pegawai negeri sih Van Riben. Iban kabeh. Yang ngarang-ngarang kan dia kayak, yuk sampai laris temen tuh kan. Ya alhamdulillah, soalnya ngarang ayatnya pribadi dawan-dawan ngomong. Juga ngerasani sini. Siti Khadijah tetap tawadu, tetap cinta, tetap bakti, tetap ngati-hati, tiap berbakti kepada suaminya. Sampai menjelang usia Nabi 40 tahun, Nabi menyampaikan kepada situasinya begitu-begitu. Saya melihat umat seperti rakyat, seperti masyarakat seperti ini, saya tak bertahanuf menyendiri mohon petunjuk pada Allah. Diizinkan malah diberi bekal. Nanti kembali lagi bolak-balik terus saja. Diladeni dengan halus. Kalau mau berangkat cium tangan. Mudah-mudahan selamat ya Mas Muhammad. Kalau pulang cium tangan, alhamdulillah selamat. Pada suatu hari Nabi datang, itu wahyu yang pertama turun itu, datang mengatakan, ya Khadijah, zamiluni. Saya ingin seperti ini tuh, menggigit. Ada apa? Terus ditidurkan, terus dia mengatakan cara kasarnya, nyong kayak orang normal dia nyong, kayak orang normal, nyong kayak. Apa kata Siti Khadijah? Mas Muhammad adalah seorang yang ahli silaturahmi. Nah, ahli silaturahmi ini dilakukan oleh Nabi. Ketika Siti Khadijah sudah meninggal, itu setiap Nabi ada makanan yang kira-kira bisa dibagikan kepada tetangga-tetangganya, mesti cerita, Aisyah, jangan lupa ya, teman-teman Siti Khadijah dulu dia aturi. Sampai Siti Aisyah itu cemburu. Saya tidak pernah cemburu dengan istri-istri yang lain, tapi saya cemburu sekali dengan Khadijah. Karena Nabi selalu mengucapkan Khadijah. Selalu apa-apa Khadijah. Muni subhanallah. Betul kan keliru punya Khadijah. Tapi beda ngantuk dia. Kepribin dengan cara sedia. Sedul kayu ngapa sih ayune sih bicara? Aku ayu dicari Siti Aisyah. Nanti Nabi Aisyah silaturahmi, dia itu teman-temannya Khadijah. Jadi saya kan harus meneruskan. Ini yang namanya silaturahmi ya. Jadi ibu punya orang tuanya dengan siapa, akrab dengan siapa. Ketika orang tua sudah meninggal, kita akrab. Itu masih nyambung sedulur. Pengajian ini memang bisa pengajian lewat TV, lewat YouTube banyak sekali, tapi tidak bisa silaturahmi. Silaturahminya ini nyambung sedulur. Gemenak kita Arafah kayak ngapa, ya Muslim selang. Tak kita Muzdalifah ya Allah kayak ngapa. Nang Mina ya Allah kayak ngapa. Kita terkenal semuanya, alhamdulillah. Kita bisa semuanya. Nah, lalu silaturahmi ini untuk meneruskan kemakburan, untuk melestarikan kemakburan haji. Kalau tidak seperti ini lupa semuanya. Tak kasih hinting-hinting. Tapi dengan kita silaturahmi terus, mendengarkan pengajian, mesra-mesraan, duduk bersama, sambil bersama, makan bersama, nikmat. Kadang si mati, pada TKKB, pada nyolati KB, pada dengar KB, kan senang. Tapi kalau kita tidak
seperti ini dilupakan. Bu Anu kan mati, lah waktu ngaji ya, dengar sih ngaji, nggak ada yang lain. Penting silaturahmi. Nabi menyampaikan ansaru ayyumadalahu fi umrihi wa yuwassa'a fi rizqihi falyattaqillah wal yasil rahimah. Siapa orangnya yang ingin dipanjangkan usianya dan dimurahkan rezekinya, bertakwalah kepada Allah dan peliharalah silaturahmi. Ini tidak usah saya terangkan. Nah, Siti Khadijah itu orang yang kaya seperti itu. Pada akhir hayatnya beliau dalam keadaan miskin sekali. Di antara penyebab kematiannya adalah karena lapar, tidak ada yang dimakan. Dan bajunya dulu ketika kaya, banyak orang-orang itu diberi pakaian, banyak kaum muslimin dan muslimat yang diberi pakaian oleh Siti Khadijah. Sekarang Siti Khadijah sudah miskin sekali sampai tambal-tambalan dinding. Apa orang terasa? Beliau meninggal di pangkuan Nabi. Tetap orang yang bakti kepada suami menyampaikan, Mas, maafkan saya. Mungkin selama saya jadi istri ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Nabi nangis. Terus lewat anaknya yang namanya Fatimah, tolong sampaikan kepada bapak ya, nanti kalau saya meninggal, saya nyuwun sorbannya untuk kafan. Tidak ada pakaian sekali. Jadi sorbannya Nabi itu diminta. Nabi itu menangis, ya Allah kan jaluk sorban ya, pakaian kafan. Wong Khadijah itu sudah luar biasa, istri yang luar biasa. Di pangkuan minta maaf, Nabi membisikkan Khadijah, Allah kirim salam kepadamu karena kebaikanmu perjuangan dan kamu disiapkan surga. Allah menyampaikan kepada Nabi salam kepada Khadijah dan disiapkan surga karena seorang istri yang mau berkorban segala-galanya untuk Islam dan berbakti kepada kedua orang, kepada suaminya. Perempuan yang keempat adalah Fatimah. Siti Fatimah. Kira-kira ya Fatimah. Buka-buka tiru kayak Siti Fatimah. Sabar. Ya Allah, Siti Fatimah kayak apa ayu nih? Jangan kayak apa jangan. Beliau putra Nabi yang gagah dan putri Khadijah yang jelita. Ya Allah, ayu dan tapi istri yang sabar. Putra presiden loh. Waktu jadi pengantin orang nganggo kuda kayak wingi anong Solo. Nabi punya ngoni apa kayak ning kene dan lumpang dia lumpang karo anu gor sing go ada banyu di alu ngono yen go sanggup. Terus kanggo resepsine sebasi kurma diderakan resepsi dikit. Karena Nabi tidak punya apa-apa. Belum ada catering itu. Pemimpin, belum ada catering itu. Masya Allah. Dari Ali, Siti Fatimah melahirkan Hasan dan Husain, kebanggaan kesenangan. Tapi ya begitu, Nabi juga tidak punya apa-apa. Ali dengan Siti Fatimah juga tidak punya apa-apa. Lumpang apa kue alu sabedina go numbuk untuk menumbuk gandum dibikin roti. Pada suatu hari Fatimah datang pada Nabi.
minta, Pak, oh enggak ketemu ya. Nabi pulang dari perang dapat ghanimah, minta biar ada pembantu, tangannya pada kapal, balik masih pada lecet nih, ulang ngurut sih, ya Allah, Bocah Ayu, putra raja, putra presiden. Kan tingkatannya presiden, raja-raja, dari bojo, dari mana saja kan. Tapi beliau tetap hidupnya dalam kesederhanaan. Kata Nabi, gue barang-barang gue ghanimah, gue gue bocah yatim, no. Terus gue janda-janda miskin, anggar kon jalu, membawa kutipe. Tajarru'i ya Fatimah, muraratud dunya, na'imil akhirah. Terus ditahan penderitaan hidupmu Fatimah untuk mencapai kenikmatan nanti di akhirat. Niku jawabnya Kanjeng Nabi. Orang ini alif dibenci, orang nafkai mari orang tidak pernah menyatakan begitu. Mertua yang bijaksana. Pada suatu hari ada Nabi itu lewat, apa siapa ya anak bocah ayu, kayak mana ngomong, kayak meriget deh ya, turun barat dipahami putrane Dew. Nabi itu nangis, dia Allah anak laki ayu. Apa katanya sambil ngelus-ngelus, isbiri ya Fatimah, inna khairun nisa nafa'at alaha. Sabar ya Fatimah, satu menit perempuan istri yang paling baik di dunia ini adalah seorang istri yang mau berkorban untuk kepentingan keluarga. Jadi ibu-ibu yang pegawai negeri, ibu-ibu yang dagang, ibu-ibu yang onlinean, ibu-ibu yang apa, membantu suami, membantu keluarga, jangan sekali-kali menyampaikan omongan agarnya orang rewang iya. Nah, hilang daerahnya. Jangan sombong. Diam saja sudah. Berdoa saja ya Allah, mudah-mudahan keringat saja. Pengurus lagi. Itu ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang cukup. Kemudian ini Ibu bendaharanya. Bu Holidah. Bendaharanya absen, termasuk saya, istri saya juga absen lagi ke Purworejo. Mohon maaf Pak Imam Abdan, saya terlambat tapi ada yang terlambat lagi Pak. Iya. Bu Mas Hani, cuman Bu Mas Hani kan ngisi orang apa paling terakhir. Man ngisi oleh. Izin orang apa? Sekali lagi, Bu.
Alhamdulillah Pak, bisa kumpul beberapa angkatan. Oke Bu. Oke.